Kabar mengejutkan datang dari pedok MotoGP. Aldeguer resmi naik ke kelas MotoGP dengan Ducati. Gaji para pembalap Ducati akan disunat habis-habisan. Pramac Racing kagumi kebangkitan Ducati MotoGP. Ini dia berita selengkapnya. Bintang Moto2 Fermin Aldeguer yang akan melakukan debut di MotoGP di tahun 2025 setelah menandatangani kontrak multi tahun dengan Ducati Corse. Pembalap berusia 18 tahun itu telah diberikan kontrak 2 tahun, termasuk opsi untuk perpanjangan 2 tahun berikutnya. Wah, kalau seperti ini keinget pada saat Pecco Bagnaia direkrut oleh Ducati dulu kala ya sob ya, di awal tahun. Terus 2 tahun direkrut dan 2 tahunnya tambahan. Polanya sangat mirip banget dengan rider andalan Ducati itu. Nah, memang belum ada konfirmasi mengenai di mana Aldeguer akan berkendara di musim 2025, meskipun Pramac Racing telah banyak dikabarkan. Dan apakah ia akan diberikan GP25 pabrikan penuh untuk musim rookie-nya nanti, ataupun malah GP24? Gigi daliknya, manajemen umum Ducati pun mengatakan, "Saya ingin menyambut Fermin ke keluarga Ducati dengan hangat. Kami tidak sabar untuk melihat mengendarainya dengan Ducati Desmo 16. Saya sangat senang dengan perjanjian ini karena Aldeguer adalah salah satu dari pembalap terkuat di generasi baru MotoGP," tutur dirinya. Nah, dengan masuknya Aldeguer ke Ducati ini praktis nantinya akan ada efek domino. Siapakah yang bakal terdepak nantinya nih sob? Yang jelas sih dari kubu Pramac Racing kayaknya pembalap andalan mereka yaitu Jorge Martin sudah dipastikan akan terlepas dari tim ini. Entah itu nanti ke tim Ducati pabrikan ataupun nantinya bakal melesat ke pabrikan lain. Karena Jorge Martin dikabarkan akan pergi ke pabrikan manapun di musim 2025 nih sob. Yang jelasnya pertarungan rider muda di musim depan tidak terelakkan lagi ya antara Fermin Aldeguer bersama Ducati dan juga Pedro Acosta nantinya. Yang mana di tahun ini dia juga masih cukup muda nih sob. Patut kita tunggu perkembangan selanjutnya ya sob ya. Jorge Martin yang kontraknya dengan Ducati Corse berakhir di musim 2024 ini masih dalam persimpangan masa depannya ya sob ya. Apakah ia masih akan jadi pembalap Ducati atau pindah ke pabrikan lain seperti misalnya Aprilia, KTM dan yang lainnya? Karena kedekatannya dengan Alex Espargaro ataupun Pak RT di Aprilia, kemungkinan tahun depan bisa ke sana nih sob. Jikapun tahun depan Martin masih jadi pembalap Ducati, syarat yang diinginkan oleh pembalap asal Madrid ini adalah berada di tim pabrikan Lenovo Ducati, dan itu adalah suatu yang harus dilaksanakan. Artinya jika dapat memenuhi oleh Ducati karena memilih misalnya Enea Bastian ini kembali atau Marc Marquez, maka Martin tak akan stay di Ducati walaupun misalnya Pramac Racing masih menginginkannya. Selain konstelasi seat dari Ducati Factory yang masih jadi tanda tanya besar, karena Ducati sendiri sepertinya tidak mau terburu-buru memutuskan nih sob ya. Ada satu hal lagi yang berpotensi jadi penghalang keduanya buat Martin untuk masih berada di ekosistem Ducati tahun depan, yaitu soal gaji. Nah, baru-baru ini Sporting Director Ducati yaitu Mauro Gasili mengatakan sesuatu yang menarik mengenai strategi pos pendanaan Ducati di masa depan. Manajemen Pramac yang merupakan tim satelit pertama kami sedang berubah. Iklim ekonomi global memaksa kami untuk sangat berhati-hati dalam jumlah yang kami investasikan dalam balapan. Kami mencoba untuk kembali ke angka yang lebih berkelanjutan dalam hal manajemen tim dan gaji para pembalap, tutur Gasili. Nah, di sini Gasili mengungkapkan kata-kata yang agak sedikit ambigu nih sob ya, dan halus pada pengungkapan kata diksi yaitu angka yang lebih berkelanjutan. Dapat diartikan bahwa Ducati Corse akan memotong budget buat tahun depan dalam hal manajemen tim dan gaji pengendaranya. Namun, yang menarik adalah strategi potong budget ini disinyalir tak akan berlaku kepada rider Pecco Bagnaia. Pecco ditenggarai telah memperoleh gaji tambahan pada kesepakatan kontrak baru yang akan dimulai musim 2025 nanti sebanyak 7 juta euro dan berpotensi melambung menjadi 10 juta euro pada tahun berikutnya jika Pecco Bagnaia berhasil menjadi juara dunia nih sob ya. Ya,
Kalau mau ditelaah lebih lanjut, mungkin sebenarnya strategi pos penggajian pembalap Ducati ini tidak terlalu berubah angkanya. Namun karena harus menyiapkan budget lebih untuk Pecco, di mana buat pembalap yang lain logikanya akan turun nih sob ya, saat ini saja. Nah, untuk ente ketahui nih ya, gaji di musim ini buat Pecco, Martin, dan Bastianini itu dilaporkan itu nilainya kurang lebih seimbang loh sob ya. Padahal mereka berada di tim yang berbeda ataupun pencapaiannya yang berbeda. Itulah kenapa untuk musim 2025 nanti kontrak Pecco Bagnaia cukup tinggi, gajinya di 7 juta euro. Tapi kalau menurut Mimin 7 juta euro untuk Pecco Bagnaia itu cukup standar karena dia berhasil 2 kali juara dunia bersama Ducati. Tapi entah kalau menurut ente semua sob, komen di bawah ya. Tim prinsipal Prima Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, mengaku kagum melihat kebangkitan Ducati di MotoGP. 1 dekade lalu mereka sulit meraih hasil baik, sehingga para pembalap pun takut membela mereka. Dan kini kebanyakan rider justru bermimpi mengendarai Ducati, bahkan di tim-tim satelitnya nih sob ya. Ducati menjalankan debut MotoGP di 2023 dan sukses meraih gelar dunia pertamanya di 2007 lewat Casey Stoner. Namun usai rider Australia itu hengkang di akhir 2010, boloknya bullet, oleng dan sulit tampil kompetitif meski sempat menggait 9 kali juara dunia yaitu Valentino Rossi. Tahun 2014 pun jadi tahun krusial bagi Ducati saat mereka menggait Gigi Daliknya sebagai general manager sekaligus insinyur utama baru. Dan mulai 2017 Ducati mulai ikut memperebutkan gelar juara dunia lewat Andrea Dovizioso. Dan akhirnya kembali juara lewat Pecco Bagnaia di musim 2022 dan 2023. Berkat kebangkitan Ducati, ditambah performa motor Desmo Sedici yang mentereng, tim-tim satelit mereka ikut untung. Pramac Racing, VR46, dan Gresini juga konsisten bertarung di papan atas. Pramac sendiri berkolaborasi dengan Ducati mulai 2004. Dan Ciampinotti jadi saksi kisah ajaib Ducati di MotoGP nih sob. Karena ente lihat, tim ini merupakan tim pertama kali yang dimiliki oleh Ducati. Ya, rasanya tim satelit seperti tim pabrikan ya. Sebelum Casey Stoner datang di 2025, Loris Capirossi ada di sana. Periode setelah Stoner adalah periode terendah Ducati. Pada awalnya ada antusiasme untuk memulai proyek ini. Kemudian dengan Stoner kami semua menang, ungkap Ciampinotti. Namun setelah ia hengkang situasi menjadi kacau dan tidak memungkinkan bikin pembalap tertarik. Tak satu pun rider mau bergabung dengan kami dulu. Kami harus membayar lebih untuk para pembalap. Kini Marquez malah datang secara gratis dan cuma-cuma. Lihatlah kekuatan perusahaan ini, tutur dirinya. Bos Prima Pramac Racing itu pun puas atas keputusannya yang setia kepada Ducati, terseok-seok di dahulu kala dan kini berjaya. Ya, begitulah kira-kira titik perjalanan Ducati yang dulu rela bayar gaji pembalap sangat tinggi, kini datang ke Ducati gratis. Karena performa Ducati yang sangat tinggi nih sob. Patut diapresiasi ya sob ya, orang di dalam Ducati. Oke, terima kasih. Keep sporty, stay healthy, don't forget to like, comment, and subscribe ya.